Selamat pagi anak-anak. Pagi, tetap semangat. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Yes. Oke, terima kasih. Berarti anak-anak semua belajarnya masih semangat? Masih. Baik, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita mengawali dengan doa dulu. Yang memimpin kita dalam doa kepada kami si Dian. Silakan tadi. Oh, silakan. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas pertolongan kepada kami mulai dari baik. Inilah doa anakmu yang jauh dari kesempurnaan, sempurnakanlah dia di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Sekarang kita akan bernyanyi. Sebelum kita masuk pada materi kita, saya undang untuk berdiri anak-anak kami. Kita akan menyanyikan lagu wajib. Dari Sabang sampai Merauke, tiga ya. Dari Sabang sampai Merauke, airku tanah airku Indonesia. Baik, sebelum kita masuk pada materi kita pada pagi hari ini, Ibu akan mengecek kehadiran anak-anak kami. Silakan dengarkan namanya masing-masing. Arman Halawa, Hadir Bu. Alex Halawa, Hadir Bu. Jasmine Baru. Hadir Bu. Berarti hadir semua ya? Baik, Ibu akan mau bertanya kepada anak kami sebelum masuk kita pada perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Mungkin anak-anak kami sudah belajar di rumah ya? Sudah. Siapa yang tahu nanti unjuk tangan satu orang saja. Materi minggu lalu yang Ibu sampaikan siapa yang tahu? Saya, Oke, apa dulu? materi kita minggu lalu adalah tentang sistem reproduksi pada manusia. Oke, terima kasih. Berikan tepuk tangan. Baik, kita masuk pada materi kita hari ini, yaitu perkembangbiakan hewan pada tumbuhan. Baik, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu melalui diskusi siswa dapat menjelaskan perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Dan kedua, melalui diskusi siswa dapat mengidentifikasi alat perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Dan terakhir, melalui diskusi siswa dapat mempresentasikan laporan tersebut. Jadi, ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Ini nanti reproduksi pada tumbuhan. Kamu lihat videonya dan kamu simak dan Ibu akan membagikan LKPD nanti kalau sudah disimak video tersebut. Silakan dilihat. Tidak hanya terjadi pada manusia, tapi juga terjadi pada tumbuhan. Dalam video ini, kita akan mempelajari reproduksi pada tumbuhan. Dalam video ini, akan dipelajari berbagai macam cara reproduksi kelompok besar tumbuhan, yaitu tumbuhan berbiji tertutup atau angiospermae, tumbuhan berbiji terbuka atau gimnospermae, tumbuhan paku atau pteridophyta. Baik, sudah kalian simak? Sudah. Yang kita lihat tadi mengenai tumbuhan. Dan sekarang masuk kita pada tadi yang Ibu paparkan video adalah tumbuhan. Sekarang perkembangbiakan pada hewan. Perkembangbiakan pada hewan ini ada dua, yaitu perkembangbiakan aseksual dan perkembangbiakan seksual. Yang pertama yaitu perkembangbiakan aseksual. Jadi
seksual ini tidak memerlukan peleburan sel telur dan sperma. Ya. Dan kedua, dan contohnya di situ yaitu membelah diri, membentuk tunas dan fragmentasi dan parthenogenesis. Jadi membelah diri maksudnya di situ yaitu amoeba. Ya, salah satu hewan yaitu amoeba namanya, dan Paramecium atau SP. Ya, itu perkembangbiakan seksual. Dan kedua, membentuk tunas. Ya, membentuk tunas itu nama hewannya yaitu hidra dan ubur-ubur. Ya, lihat aja di buku paket. Dan kemudian fragmentasi. Nama hewannya di situ adalah planaria, bintang laut, dan cacing pita. Dan seterusnya yaitu parthenogenesis, seperti serangga. Ya, serangga ya. Sudah jelas? Sudah, Bu. Oke, lanjut. Nah, ini namanya, ini nama yang Ibu jelaskan tadi seperti membelah diri. Ini, membelah diri, membentuk tunas, fragmentasi, dan parthenogenesis. Ini nama-nama hewan tersebut. Baik, sekarang kita akan membagikan kelompok. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Oke, silakan dibentuk. Ini kelompok 1. Sudah? Baik, Ibu akan membagikan LKPD ini. Silakan diskusi dengan teman-teman. Jangan dulu ada yang berbicara, jangan dulu ada yang yang keluar mondar-mandir. Silakan fokus untuk mengerjakan tugas tersebut. Ya? Ya, Bu. Bu. Ini kelompok 1, kelompok 2. Oke, silakan dikerjakan. Saya akan memberikan waktu selama 15 menit. Silakan. Kelompok 4. Bagaimana, sudah siap? Sudah, Sudah bisa kita tampilkan? Sudah, Bu. Baik, yang pertama yang tampil adalah kelompok 1. Mari kita dengarkan masing-masing dari hasil diskusi kelompok mereka yang sudah mereka kerjakan. Silakan depan. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami, khususnya kami dari kelompok 1. Sebelum kami mempresentasikan hasil dari kelompok kami akan memperkenalkan nama-nama kami masing-masing. Nama saya Delvia Warulu. Perkenalkan, nama saya Rizkalenta Warulu. Nama saya Sarinoti Hanama. Nama saya Fitri Sudarma Warulu. Baik, langsung saja kami akan membacakan atau mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Pertanyaan, apa yang dimaksud dengan tumbuhan angiospermae? Yang dimaksud dengan tumbuhan angiospermae adalah tumbuhan yang memiliki ciri bakal biji berada dalam bakal buah atau ovarium. Bakal buah adalah bagian putiknya yang membesar yang tersusun oleh daun dan buah. Bakal buah selanjutnya akan berkembang menjadi buah dan bakal biji berkembang menjadi biji. Kedua, apa yang dimaksud dengan perkembangan secara vegetatif? Perkembangan secara vegetatif adalah cara perkembangbiakan tumbuhan dengan menggunakan bagian tumbuhan itu sendiri. Perkembangan tumbuhan secara vegetatif dapat menghasilkan individu baru tanpa melibatkan proses fertilisasi, proses peleburan inti sel sperma dengan sel telur, sehingga membentuk zigot. Pertanyaan, tuliskan apa yang dimaksud dengan vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif dapat terjadi melalui
perkembangan batang, daun, akar, dan umbi. Tumbuhan yang berkembang biak dengan daun secara alami adalah cucur bebek. Perkembangbiakan vegetatif menggunakan daun secara buatan adalah tumbuhan sansifera. Perkembangbiakan melalui batang secara alami dapat dijumpai pada tumbuhan pisang, jahe, temulawak, sansifera, lidah buaya, dan bambu. Perkembangbiakan melalui batang secara buatan dapat dijumpai pada singkong, mawar, pisang, rumput, tebu, dan lain sebagainya. Kentang dan umbi jalak dapat berkembang biak dengan menggunakan umbi batang, bawang merah, dan perkembangbiakan dengan umbi lapis. Baik, kesimpulan dari kelompok kami yaitu: 1. Tumbuhan yang dapat berkembang biak dengan bantuan manusia adalah mawar, tebu, krisan, mangga, singkong, dan lain sebagainya. 2. Jahe, temulawak, serai, rumput, cocor bebek, ubi jalak, kentang, bawang merah, dan lain sebagainya. 3. Karena adanya sel meristem, yaitu sel yang memiliki kemampuan untuk tumbuh dan berkembang menjadi berbagai jenis sel penyusun jaringan dan organ tumbuhan. 4. Organ tumbuhan berupa batang, daun, dan umbi dapat digunakan sebagai alat perkembangbiakan. Perkembangbiakan tumbuhan secara aksesual dapat terjadi secara alami maupun juga terjadi karena bantuan manusia. Baik, itu saja hasil dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan dari teman-teman kami persilakan. Baik, berikan tepuk tangan dari kelompok. Baik, terima kasih telah mempresentasikan hasil kelompoknya masing-masing, dan silakan ditingkatkan untuk belajarnya. Dan sekarang kita akan menutup materi kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mengakhiri materi kita, siapa yang bisa menyimpulkan materi kita pada pagi hari ini? Siapa dulu? Oke, silakan. Kesimpulan kita pada hari ini yaitu tentang 1. Tumbuhan dan hewan dapat melakukan perkembangbiakan secara seksual dan aseksual. 2. Reproduksi aseksual dapat perkembangbiakan tumbuhan atau hewan tanpa melewati proses fertilisasi. 3. Reproduksi seksual adalah perkembangbiakan yang melalui proses fertilisasi, yaitu proses peleburan inti sel kelamin jantan atau sel sperma dan inti sel kelamin betina atau sel telur. 4. Reproduksi aseksual dialami tumbuhan Angiospermae dengan menggunakan rizoma, stolon, umbi lapis, umbi batang, dan kuncup afektif daun dan anakan. 5. Reproduksi pada tumbuhan Gymnospermae secara aseksual melalui penyerbukan dan pembuahan yang terjadi pada Strobilus. 6. Tumbuhan paku atau Pteridophyta mengalami tahap gametofit dan sporofit. 7. Tumbuhan lumut mengalami perkembangbiakan seksual dan aseksual pada satu kali pengembangan hidupnya. Baik, terima kasih hasil dari penjelasan dari hasil kesimpulan kita. Berikan tepuk tangan kepada. Baik, sekarang Ibu mau bertanya, bagaimana materi kita pada siang hari ini? Apakah senang kalian atau tidak? Terima kasih. Sekarang kita akan menutup materi. Sebelum kita menutup materi kita minggu depan, kamu tulis materi kita yaitu struktur, fungsi daun, dan batang. Oke, itu materi kita minggu depan. Kita akan belajar di rumah karena sudah dekat ujian. Baik, yang memimpin kita dalam doa. Siapa tadi yang memimpin kita dalam doa? Johan. Oke, kepada kami si Johan ini, silakan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas pertolongan-Mu pada pagi hari ini. Mengajari kami sesuai dengan kehendak-Mu. Inilah doa anak-Mu yang dalam kesempurnaan, sempurnakanlah dia dalam nama anak-Mu Yesus Kristus.
kami telah berdoa. Amin. Amin. Baik, terima kasih Tuhan. Baik, demikian materi kita pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Selamat siang.